Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wargi wabarakatuh. Bandung kembali lagi di Ngaryung ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngaryung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, berbicara sampah di Kota Bandung yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sampah menjadi masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan di Kota Bandung. Nah, wargi Bandung ada yang tahu saat ini saya sedang di mana? Mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung saja sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Bapak Sampurasun. Sampurasun. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Bapak mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari PWP. Selamat siang semua rekan-rekan. Kebetulan saya memperkenalkan diri. Saya ini nama Agus Kustiana. Kalau dipanggil itu di pasar dikenal Agus Atog. Karena mungkin saya background dari pedagang pasar juga. Dan kebetulan alhamdulillah dipercaya mungkin sampai hari ini sebagai ketua paguyuban warga Pasar Induk Gede Bage, yang mana lebih ke sektor kebersihan di sini. Artinya apa? Seluruh kebersihan Pasar Induk Gede Bage ini menjadi tanggung jawab dari paguyuban, khususnya umumnya tanggung jawab kita semua. Itu. Betul betul. Ya. Baik Bapak selaku ketua paguyuban warga eh, Pasar Induk Gede Bage. Betul. Bapak sejak kapan Bapak menjadi ketua? Kalau diceritakan sebetulnya cukup agak panjang, tapi Panjang nggak ya apa-apa Pak ya. ya. Jadi sebetulnya kalau dulu itu ada ketua yang dulu itu oleh yang sudah almarhum. Mm-mm. Kebetulan saya waktu itu menjadi wakil ketua. Nah, Mm-mm. terus diganti lagi satu lagi ketua, kebetulan dia dari PNS, mungkin ada kesibukan mengundurkan diri, lalu saya mengambil alih jadi ketua mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan ini. Kalau paguyuban ini berdiri ya sudah lama, dari tahun 2021 sudah berdiri. Oh, pada saat pandemi ya Pak ya. Iya. Jadi intinya apa? Perlu diketahui paguyuban warga Pasar Induk Gede Bage itu terlahir dari irisan keterkaitan dan ketersinggungan Perpres 15 tahun 2018, di mana pada saat itu terkait pengendalian pencemaran lingkungan dan permasalahan penyelesaian sampah Pasar Induk Gede Bage. Nah, sementara waktu itu ada misi dari Perpres kan, industri-industri yang menghasilkan limbah cair itu bisa ditutup. Sementara Pasar Induk Gede Bage secara dampak ekonomi sosial limbah cairnya lebih parah. Kami sebagai pedagang warga pasar yang bernaung dalam satu wadah yaitu paguyuban tidak mau dong pasar ditutup, kami ingin ramai yang belanja karena Betul. masalah sampah. Akhirnya alhamdulillah kami dididik bagaimana kami harus peduli dengan lingkungan oleh waktu itu Padan sektornya sektor 22 Pak Kolonel Epi dan Padansubnya Pak Abdullah waktu itu. Kami dididik supaya peduli lingkungan, bagaimana caranya membuat lingkungan baik dan sehat. Apalagi Pasar Induk Gede Bage supaya jadi percontohan pasar lainnya. Betul, Nah, betul. lalu rapatlah di kecamatan, waktu itu kecamatan Panyilekan dibentuklah tim yang salah satunya juga PT Ginanjar sebagai manajemen keuangan, kami yang di lapangan paguyuban. Nah, disitulah kami berdiri. Baik, berarti paguyuban sendiri ini berdiri pada tahun 2021 ya. Betul. Dan wargi Bandung bisa dilihat di depan kita juga ini banyak penonton, boleh dilihatin. Nah gitu, boleh hai hai, say hai. Nah gitu Bapak-Bapak, terima kasih banyak nih. Semangat dong pastinya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya nih dan Bapak juga ya untuk berbincang-bincang bareng kami di Kominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak Betul. sekitar yang ada di Pasar Gede Bage atau yang di TPST-nya seperti itu. Nah, berbicara sampah Bapak ini memang saat ini sedang ramai kembali Bapak ya dibicarakan sedang panas kembali. Ini bagaimana Bapak proses pengelolaan sampah di TPS Gede Bage selama ini Pak? Ya sebetulnya kalau pengelolaan sampah di TPS itu cukup sulit dan mungkin banyak polemik juga ya. Jadi belum ada lah kesadaran dari pihak-pihak di sini maupun pengelola yang punya keuntungan di Pasar Induk Gede Bage yang peduli terhadap lingkungan. Jadi hanya keuntungan aja ya, akhirnya ya
kami tetap mengajak untuk bagaimana caranya peduli lingkungan, sampah yang tadinya dibuang harus dipilah, dipilih dan diolah menjadi bermanfaat lah gitu. Ya Baik. kita juga tidak menutup kemungkinan banyak halangan-halangan kendala karena ini kan fundamental sifatnya. Jadi merubah satu paradigma terkait kebersihan. Sedangkan warga Pasar Gede Bage ini semuanya pengusaha rata-rata. Jadi Betul. mereka taunya bayar sampah bersih. Ya, bagaimana caranya kita harus bisa lah supaya sampah ini bermanfaat, dan alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan kewilayahan, ada Pak RW juga. Terus dibantu dengan Satgas Citarum juga. Oke, baik. Ada juga PKS dengan UPT DLH untuk pengangkutan sampah-sampah yang seperti B3 yang mengandung itu. Baik, baik. Lalu Pak, sejauh ini Pak, apa saja tantangan atau bisa dibilang hambatan nih Pak dalam proses pengelolaan sampah di TPS Gede Bage ini Pak? Kalau tantangannya sih banyak sih kalau di lapangan Boleh itu. Pak Ya, disampaikan ataupun ada masalah barangkali? ya, masalahnya ya apatisnya para Hmm. pedagang terkait kebersihan. Nah, sementara pasar induk Gede Bage itu nonstop 24 jam. Jadi timbulan sampah itu per detik. Jadi tidak ada beresnya. Padahal kita tiap hari mengerjakan, mengangkut tiap hari sampai ke TPS. Dengan segala keterbatasan, dengan 24 orang kita PHL dan pemilah itu, dengan di lahan yang 12 hektar ini, ya semua kalau ada pengangkutan, pengangkut semua nggak bisa memilah. Tapi kalau memilah, mengangkutnya ditinggalkan. Dibagi-bagilah, petarik-tarik lah, Iya, tarik-tarik iya, ulur iya, iya. gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini mungkin pemerintah bisa Melihat ya Pak ya? melihat dan mendengar aspirasi kami juga untuk menyiapkan alat penunjang, sarana prasarana, karena memang program pemerintah kita mendukung bahwa sampah itu harus selesai di sumber, dan sumber sampah itu di mana ya, di pasar. Betul. Nah, selesaikan sampah dari hulu ke hilir ya, berarti Betul. di sini kami ingin di sini membangun TPS, menyelesaikan sampah warga Kota Bandung, khususnya wilayah Bandung Timur ini, dipilah, dipilih. Karena apa? Dulu kita waktu zaman sekolah tahun 80 90 itu kan ada perintah dari guru, diajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Betul. kalau sekarang ya kita rubah paradigma itu. Iya. Bukan dibuang sampah pada tempatnya, tapi pilah sampah supaya jadi yang bermanfaat itu. Betul, betul. Jadi memang masih ada beberapa warga atau pedagang di sini yang apatis ya Pak ya? Semua apatis. Oh, semua Semua apatis. Wow. Nah, ini Bapak selaku ketua dan paguyuban juga nih yang ada di sini, apakah ada sosialisasi juga Pak kepada pedagang atau masyarakat sekitar Pak Eh, untuk masalah pengelolaan sampah ini? ya, kita sudah sosialisasi. Bahkan kemarin juga baru-baru ini ada program pemerintah bahwa ada skema sampah tidak dipilah, tidak diangkut. Betul. Kita sudah sosialisasi ke para pedagang, tapi kan pedagang, karena saya juga background pedagang, Betul, betul. kita bayar kan gitu. Pedagang itu bayar karcis, ada yang dari 4.000 sampai 15.000 ke kita. Nah, kita hanya jasa angkut saja. Ya pedagang nggak mau tahu, yang penting bayar. Padahal pembayaran itu tidak mencukupi, karena kita bayar sampah itu di PKS dengan UPT itu kalau pengangkutan sekitar 157,950 per kubik. Nah, itu jauh sudah kurang, mengurangi, Iya, tidak seimbang. Tapi ya kita tetap berjalan terus aja karena kita ingin lingkungan ini bersih dan sehat gitu. Betul, Kalau betul, tidak sama betul. kita, sama siapa lagi? Betul, betul, betul. Alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan. Tinggal ini pemerintah mendorong apa supaya satu pintukannya kebersihan, dibangun TPS di sini. Terus paguyuban ini biar jadi operator untuk mengolah, memilah sampah. Nah, itu cukup bisa semua. Tinggal didorong aja. Jadi kita hanya meminta ke pemerintah itu untuk peduli, melihat, mendorong. Tidak usah mengeluarin apa-apa karena di sini sudah banyak. Hilangkan aja punglinya semua. Udah beres sampah. Tepuk Selesai. tangan. Ya. Baik, baik, terima kasih. Jadi memang bisa dibilang peran masyarakat ini yang peduli atau yang support akan kebersihan lingkungan, akan peduli lingkungan. Ini berarti yang masuk ke dalam paguyuban Pasar Induk Gede Bage ini ya Ya Pak ya? ini yang segini yang peduli lingkungan. Ini yang pedulinya Iya. ya. Wah, luar biasa. Bapak-bapak terima kasih ya sudah peduli lingkungan. Semangat terus pastinya. Oke, jadi mungkin bisa membantu juga nih
kepada teman-teman pedagang ataupun masyarakat sekitar sini, sosialisasi setiap ngobrol mungkin ya Pak, bisa sosialisasi kecil-kecilan atau dikit-dikit yang mungkin bisa merubah mindset mereka juga seperti itu. Lalu Pak, ini sampah yang tidak didaur ulang atau yang tidak Ya. dipilah atau yang sudah terkontaminasi, ini apa Pak yang dilakukan? Sebetulnya kami sudah ada progres untuk solusi masalah sampah Mm-mm, ini. iya. Residu lah Mm-mm, disebutnya residu. Jadi kami juga sudah ada perjanjian kerjasama dengan salah satu bank sampah itu pesantren yatim piatu Al Kasab. Alhamdulillah jadi sampah residu anorganik mereka angkut. mm-mm, Nah nanti keuangan itu kan buat anak yatim program 1.000 dokter kan di mm-mm, situ dari betul. sampah itu dari menghasil sampah. Alhamdulillah mulai berjalan tapi kalau ada benar-benar yang tidak bisa Mm-mm. itu dengan UPT DLH mungkin dikasih skip diangkut sama mereka. Baik, Itu baik. apa-apa juga kan beres sama ahlinya gitu. Betul, betul. Jadi memang ada kolaborasi juga ya. Betul, ada kolaborasi. Barangkali ada lagi Bapak kolaborasi dengan yang lain selain sama yang tadi? Ya kalau kolaborasi ya Mm-mm. kita cukup Bekerja dengan sama itu mungkin, ya. ha. Cuman ada sedikit tambahan Boleh. klarifikasi masalah pedagang. Kenapa kalau kita sosialisasi itu pedagang apatis? Karena mereka membayar. Terus kalau kita tidak angkut sampahnya, kalau tidak dipilah tidak diangkut, terus kita rekan-rekan untuk biaya operasional dari mana? Mereka tidak akan membayar. Nah itu yang harus jadi PR untuk pemerintah Kota Bandung ini. Alhamdulillah kemarin kami juga sudah ada audiensi dengan Pak PJ Wali Kota eh, terkait masalah penanganan sampah Pasar Induk Gede Bage khususnya. Jadi DLHK paguyuban di bawah naungan DLH untuk menjadi operator. Ya alhamdulillah itu karena itu bikin tripartit dengan Perumda, DLHK dan paguyuban. Ini akan beres permasalahan tapi kan belum terrealisasi sampai sekarang. Ya mohon ditindak lanjut karena ini sampah ini hitungan di pasar itu per detik. Kalau dilama-lama akan menumpuk terus. Betul, Kapan betul. selesainya? Ini sudah waktunya eksekusi. Jadi sudah bukan evaluasi, edukasi lagi sudah bukan kalau sampah itu darurat. Eksekusi sama semua pihak. Gitu. Harus tetap bersama-sama pastinya ya Pak ya, Betul, gotong royong, betul. karena kalau misalkan kita sendiri-sendiri wah susah. Susah ya. Betul sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan pribadi nih untuk Bapak nih, Pak. Apa sih Pak yang membuat Bapak sampai saat ini bersemangat nih Pak untuk membantu? Ya. Eh, karena mungkin ya inilah kita terpanggil kan. Satu terpanggil kalau masalah pekerjaan itu emang kita background pedagang. Mm-mm. Kita tidak mau pasar ini ditutup terkait perpres Bah, waktu iya, itu. iya. Kita ingin pasar ini banyak yang belanja, banyak yang beli. Cuman ya pengelola yang punya keuntungan di sini, kita bukan menjas atau mengeksploitasi, ini hanya mengajak. Itu berpikirnya jangan keuntungan dulu aja, membangun aja. Pikirkan dulu sampah dan banjirnya. Bereskan dulu ayo sama-sama sampah dan banjirnya. Baru tata kelola. Iya. Bagaimana mau ramai yang belanja kalau sampah dan banjirnya Mm-mm. belum Betul, dibereskan. betul. Pernah saya ada ini apa yang di Masjid Apung itu mobil itu kan. Coba bawa ibu-ibu untuk belanja ke pasar. Kan mereka sudah nggak mau banyak sampah banjir. Kurang nyaman ya Pak ya? Nah, itu. Nah, ini PR untuk kita semua mungkin. Betul, betul. Jadi jangan hanya membangun pikirkan keuntungan, sampahnya dulu dan banjirnya. Betul kan baru bangun. Betul. Yang pasti ini untuk para pembeli juga dibuat nyaman dulu ya Pak ya. Betul, betul. Baru boleh ada penambahan dan Iya. lain sebagainya Iya, seperti itu. Bapak terakhir nih ajakan kepada wargi Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar, khususnya nih Pak para pedagang atau masyarakat yang ada di sekitar Gede Bage juga. Silakan Bapak. Oh, ya. Mungkin kita harus tahu dulu mungkin arti apa artinya lingkungan. Karena lingkungan itu alam. Kalau alam itu lebih dulu dari kita. Berarti kita harus menghargai alam. Jadi alam itu akan menghargai kita juga. Betul sekali. Nah, jadi untuk masalah sampah ini ya tanggung jawab bersama sebetulnya. Tolong pedulilah ke semuanya gitu, semua pihak. Apalagi khususnya yang pengelola yang ada di Pasar Induk Gede Bage, yang punya keuntungan di Pasar Induk Gede Bage. Tolonglah kalau tidak bisa membantu dengan finansial, dengan tenaga atau dengan pikiran gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, ini paguyuban warga Pasar Induk Gede Bage ini Betul. ada berapa orang Pak jumlahnya Pak? Kita itu pengurus 8 PHR Pemula ada sekitar 30 orang. 30 orang ya, dan ini memang warga sini semua ya Pak ya? Atau Tidak ada, semua. oh tidak semua ya? Tidak semua ya. Oh pendatang juga. Boleh Bapak dari mana yang topi merah? Dari Tasik. Oh,
Saya pikir ini memang warga di sini, tapi ternyata Enggak, dari luar juga ya Pak dari ya. luar Ternyata juga. Bapak luar biasa sekali dari Tasik, peduli. Ya, Iya, datang ke Pasar Gede Bage untuk peduli lingkungan, luar iya. biasa. Terima kasih banyak Bapak ya. Oke, mungkin ada yang lebih jauh dari Tasik. Baik, terima kasih pastinya Bapak, semangat terus, sehat Amin, Bu. selalu, dan pastinya Ya, jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada ya. warga atau selaku pedagang yang ada di sini Amin. untuk selalu menjaga lingkungan. Dan Betul. Bapak-bapak juga yang di depan saya, terima kasih banyak untuk tenaganya, untuk semuanya yang sudah diluangkan. Pastinya semangat terus ya Bapak ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Iya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.